Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Agus Sarimau II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Agus Sarimau II, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dari kelas 2 hingga kelas 6, dan yang kami banggakan murid-murid kita mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Allah kata malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat, sehingga pada hari yang sangat terang benderang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua-duanya seorang masalah senantiasa terhadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah mengataskan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak dan Ibu wali murid, pada pagi hari ini khusus nanti kita akan berbicara terkait dengan yang pertama, program sekolah yang nantinya akan kita kupas lebih detail apa yang nantinya yang akan kita temukan sebuah kesepakatan. Kemudian yang kedua, nanti juga kita akan berbicara terkait dengan PIP. PIP itu adalah program Indonesia Pintar, semacam beasiswa itu dari pemerintah langsung, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, sebelum kita jauh menuju ke sana, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak, semoga doa ini nanti memberkati kita sehingga acara ini bisa sukses lancar dari awal hingga akhir. Untuk acara yang kedua, saya berikan waktu untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit pengantar kehidupan terkait dengan program yang akan kita bahas, kemudian juga PIP. Kepada beliau, Bapak Salam SPD, kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang sangat saya hormati, Bapak Ibu SDN Argosari II yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka di SDN Argosari II ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita menjadi orang muslim, kita mengenal Allah, dan semoga juga besok kita pada masa mendapat syafaat. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya adalah kepala sekolah di Argosari II, tapi PLT. PLT itu hanya sekedar membantu, tidak tiap hari ke sini. Kenapa kok ada PLT juga? Karena kepala sekolah itu di Kabupaten Lumajang itu memang kurang, tidak ada rencana Desember ini ada pelantikan kepala sekolah baru. Jadi nanti insya Allah di sini ada kepala sekolahnya yang asli benar-benar kepala sekolah yang tiap hari masuk di sini. Kalau saya ke sini ya kadang-kadang, tidak tiap hari. Kalau pas ada acara seperti ini disuruh ke atas ya ke atas. Kalau ada kepentingan saya
Desember ada pelantikan, tapi kok belum. Ya kemungkinan ya bulan Desember ini ada. Yang hari ini akan dibahas adalah masalah tindak lanjut rencana mau memanfaatkan lahan kosong sebelah ini. Intinya itu lahan kosong ini walaupun sedikit mau dimanfaatkan untuk memberdayakan anak-anak, untuk melatih anak-anak itu besok biar tidak kaget jadi petani. Tidak kaget jadi petani. Kok anak-anak Argosari kok masih dilatih jadi petani ya? Padahal besok walaupun tidak dilatih, petaninya itu sudah menjadi unggul-unggul. Tidak apa-apa itu kan, biar anak-anak itu diberdayakan, dilatih menjadi petani, memanfaatkan lahan kosong ini. Kemarin rencananya kan lahan sebelah ini mau dijadikan pertanian, dibagi kelas 1, 2, 1 peta, 3, 4, 1 peta, 5, 6 juga 1 peta. Dan nanti teknisnya itu yang paham itu Bu Saidati. Makanya rundingannya nanti yang lebih detailnya yang akan dibahas oleh Bu Saidati. Teknisnya bagaimana nanti? Jadi saya nanti tidak akan berbicara panjang lebar, yang akan menjelaskan secara detail panjang lebar nanti Bu Saidati dan Pak Junai. Yang berikutnya masalah PIP tadi. Kalau masalah PIP itu Bapak Ibu, sekolah itu mengusulkan semua. PIP itu kalau di masyarakat itu ada BLT itu. Kalau anak-anak namanya PIP. Kalau sekolah ya mengusulkan semua. Jadi anak-anak se-Argosari, murid Argosari 2 itu diusulkan semua. Nanti yang menentukan dapat tidaknya itu pemerintah. Di sini hanya sekedar mengusulkan. Terus yang dapat itu siapa? Yang dapat itu ya katanya orang tersebut tepat-tepatan. Ini anakku oke orang suki kok dapat, ini tidak tahu. Nah, itu tepat-tepatan dari masing-masing. Jadi panjenengan nanti tidak usah protes ya. Ini sawah ombo oleh lahannya ombo oleh ini kok enggak. Itu karena yang menentukan adalah pusat. Ya tidak tahu besarannya berapa itu. Jadi panjenengan nantinya tidak usah komplain-komplainan, nggak usah geger-gegeran masalah itu. Berarti yang dapat itu ya nasibnya api, kalau tidak dapat ya tidak apa-apa. Itu masalah PIB ya. Jadi sekolah itu hanya mampu mengusulkan saja ya. Kalau sekolah maunya itu semuanya dapat, tapi yang dapat itu ya anak tertentu. Mungkin nanti yang dapat itu ada dipanggil khusus sama Bu Saidati. Saya kira itu penjelasan saya. Untuk panjang lebarnya nanti akan dibahas oleh Bu Saidati. Saya hanya sekedar mengantarkan saja di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Ngapun teringat kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantar terkait dengan nanti apa yang akan kita bahas pada hari ini, juga terkait dengan PIP. Nah, sebelum PIP itu agenda kita yang kedua. Jadi yang awal ini kita nanti akan musyawarah terkait dengan program yang tadi sudah sempat di-spill disinggung sedikit, yakni pemanfaatan lahan kosong di belakang sekolah. Untuk itu saya jelaskan lebih rinci setelah ini. Ibu-ibu di sini mengumpulkan panjenengan, kita sudah bertemu terlebih dahulu dengan seluruh elemen sekolah. Saya katakan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, kebun, penjaga sekolah, kemudian guru olahraga dan juga guru-guru kelas. Plus saya juga mendatangkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu diwakili oleh Pak Sulaiman pada saat itu. Nah, di sana kami membahas. Jadi saya itu selaku guru SDN Argosari 02 itu dapat amanah mengikuti sebuah program dari kementerian dari Jakarta langsung. Itu nama programnya adalah program guru penggerak
dan itu dirintis oleh Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim. Nah, program ini sudah hampir selesai, tinggal 1 bulan. Nah, puncak programnya itu kita diminta untuk membuat program yang memberdayakan yang ada di sekolah ini, kekuatan sekolah. Jadi kita berpikirnya bukan kekurangan sekolah, tapi kekuatan sekolah. Saya melihat Argosari ini tidak bisa dibandingkan dengan sekolah bawah. Panjenengan bisa kersani, anak-anak kita bagus di bidang tertentu, tidak bisa dibanding-banding ke jari ini gitu nih. Kalau di lagu-lagu nggak bisa, jenengan sendiri nggak bisa bandingkan antara putranya Bapak si A dibandingkan dengan putranya Ibu si B, nggak bisa. Semua punya keahlian masing-masing, semua punya kecerdasan sendiri-sendiri. Nah, itu yang akan kita upayakan. Nah, saya diminta untuk membuat program yang bisa menyatukan seluruh kekuatan ini menjadi satu, mulai dari kepala sekolah, guru, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, wali murid, dan juga siswa itu sendiri. Nah, karena di sini saya berpikir memang yang sangat menonjol di Argosari itu adalah pertaniannya satu. Memang hasil buminya diakui oleh seluruh Kabupaten Lumajang, pertanian Argosari itu bagus, terutama di bidang sayuran bawang pre, kentang, dan juga sayuran lain seperti kubis, wortel, dan sebagainya. Itu yang saya bidik, karena memang itu yang terkenal. Sebenarnya kemarin ada 2, selain pertanian juga ada kerajinan Edelweiss. Cuman saya berpikirnya untuk menanam Edelweiss di sini itu butuh waktu yang sangat lama. Berbeda dengan pertanian yang hanya butuh waktu singkat 3 bulan. Seperti itu nggih. Jadi lebih paham daripada saya bukan petani. Saya tidak terjun langsung. Nah, akhirnya kita mengusulkan sebuah program yang namanya Sangger. Apa itu Sangger? Sangger ini hanya sebuah singkatan. Sangger itu sa, itu sayuran, gernya saya ambil dari suku kata Tengger. Kenapa? Karena memang Argosari itu kan semuanya suku Tengger. Saya mau menonjolkan itunya, menonjolkan Tenggernya itu biar bisa dibaca oleh orang Jakarta, biar mereka tahu bahwa di sini itu ada suku Tengger yang mendiami yang namanya Desa Argosari. Tidak berbeda dengan yang ada di Pasuruan, di Malang, atau di yang lain di Probolinggo. Tidak berbeda, sama, hanya daerahnya yang berbeda. Tidak hanya itu, pertanian juga menonjol. Kemudian saya bilangnya kalau di kita namanya social culture, budaya orang Tengger itu kan memang pekerja keras, rukun, sangat bertoleransi, dan yang pastinya mereka itu tidak membeda-bedakan kalau ada orang wisatawan pasti ramah. Memang itu nggak dibedakan kalau ini orang luar, ini orang dalam, kan tidak, pasti akan dilayani dengan ramah. Itu juga yang mau saya angkat. Akhirnya saya muncullah yang namanya program Sangger Garden Project. Sangger itu sayuran, gernya itu Tengger, Sangger, garden itu kebun, project itu program, itu bahasa Inggris. Garden Project itu bahasa Inggris. Jadi program kebun sayuran Tengger. Kenapa hal ini muncul? Yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga di halaman belakang sekolah ini juga ada lahan kosong. Itu bidikan pertama saya. Selain itu anak-anak juga ini memang nanti fokusnya ini memberikan pembelajaran untuk anak-anak, bahwasanya mereka biar ngerti susah payahnya orang tua ketika bekerja di ladang. Karena memang mayoritas di sini adalah petani sayuran Walaupun nanti ada, saya juga melihat tidak hanya fokus di pertanian, juga ada yang di perdagangan dan juga di wisata, tapi memang fokusnya adalah pertanian. Nah, nanti saya kepinginnya mereka itu punya empati. Empati itu apa rasa memiliki rasa kasih sayang kepada orang tua, rasa peduli sama orang lain. Saya kepinginnya mereka itu nggak cuma guyon toh, ya nggak cuma main-main saja, tapi di sini mereka juga bisa dapat pembelajaran bahwasanya aku biar tahu diajari bu guru nantur. Nah, itu nanti endingnya, nextnya, ujung-ujungnya nanti mereka supaya ngerti jadi payah panjenengan. Nah, ini saya tawarkan ke panjenengan. Sebentar, ini jangan dibalik kemudian ini namanya eksploitasi. Ini namanya pemberdayaan
pemberdayaan murid untuk menanam kebun sekolah, tidak ada yang namanya eksploitasi tenaga murid, tidak ada. Yang ada di sini adalah memberikan mereka ruang untuk berekspresi, membuat sebuah kreativitas, mengelola kebun mereka sendiri-sendiri. Nah, di sini yang saya undang adalah sampel, contoh beberapa wali murid saja, mulai dari kelas 4, 5, 3, 6, 3, dan 2. Kelas 1 sengaja tidak saya undang karena masih kecil. Nantinya kebun yang sangat kecil ini, yang di belakang sekolah ini, Panjenengan bisa meresani, ini nanti akan dipetak-petakkan sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti kelompoknya akan dibagi, kelas 1 itu akan bergabung dengan kelas 2, kelas 3 bergabung dengan kelas 4, kelas 5 dan 6 nanti bergabung menjadi satu kelompok. Bagaimana teknisnya? Teknis awalnya program ini seperti ini. Kemarin sudah dapat suntikan bibit dari Bapak Sulaiman, Pak Sulaiman. Kalau memang nanti mau ditanami bawang, sudah saya yang nanggung bibitnya, seperti itu. Kemudian juga dari Pak Sugianto juga sudah memberikan donasinya. Pak Sugianto itu ya sudah, Pak Sulaiman bibitnya saya pupuknya, seperti itu. Semua ditanggung oleh Pak Sugianto. Nah, karena ini adalah sebuah sinergi ya Bapak Ibu. Kita ini kan satu rumah. Saya katakan satu rumah. Sekolah ini bukan milik saya. Saya ini hanya ditugaskan oleh pemerintah untuk mendidik putra-putri Panjenengan. Sekolah ini murni milik Panjenengan. Jadi tidak usah ada anggapan yang macam-macam, tidak usah. Panjenengan bisa lihat sendiri bagaimana kiprah kami di sini sebelum ada kami dan setelah ada kami. Sekolah ini bagaimana Panjenengan bisa melihat dengan sendirinya. Kemudian tidak usah ada pikiran yang macam-macam. Kita berpikirnya fokus hanya untuk masa depan dan kebaikan murid, hanya itu saja. Nah, sekarang karena sudah ada donasi dari Pak Sulaiman dan juga Pak Sugianto, kita ini menemukan tantangan di sini. Bibit sudah siap, pupuk sudah siap, tinggal pengelolaan tanah. Monggo, pengelolaan tanah ini monggo saya dibantu karena memang guru-guru tidak mampu kalau untuk mengelola tanah. Dan yang pasti kalau ini diserahkan ke murid, saya juga sakit gitu loh. Arek cilik itu pengelola tanah. Mau saya ada sinergi dari Panjenengan, paling murid dan juga murid. Bagaimana itu nanti enaknya seperti itu. Monggo saya buka sesi masukan. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau masukan, saya persilahkan. Kita di sini musyawarah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekolah dan juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Sedikit masukan mungkin ya. Mungkin nanti bisa ini dulu ke kelompok-kelompoknya dulu. Kelompok kelas 1 sampai mungkin kelas 6 itu dipetakan dulu kelompok-kelompoknya itu ketemu berapa anak, kemudian nanti yang tergabung di situ nanti bisa mungkin bisa minta bantuan dari wali muridnya yang di beberapa kelompok itu tadi begitu. Jadi wali murid itu nanti ini sekedar usulan saja, nanti bisa mungkin gotong royong kerja bakti untuk mungkin mencangkulnya dan kemudian nanti kerja bakti menanamnya, kemudian untuk selanjutnya nanti tentang untuk perawatannya mungkin bisa dikelola oleh anak juga gitu. Jadi yang pertama itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak siapa ya? Bapak Susanto. Terima kasih Bapak Susanto. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Monggo. Oh, Bapak. Oh sudah terpaksa digabung. Ibu-ibu. Ibu monggo. Ada. Sama. Nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Saya juga ini sebenarnya kalau ini tidak disepakati dan istilahnya satu pemikiran, ini nanti bisa terbalik. Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak ingin mengeksploitasi, kami tidak ingin dianggap golek sak penake dhewe, penak guru-guru ki murid juga menang untuk bareng ngono sayurane dipek dhewe boten.
Panjenengan bisa lihat akibat dari gempa bumi yang dulu melanda sini ya, yang sangat besar sekali, itu kan ada pagar, kita itu kan ambrol. Saya dan Pak Agus ini sudah mengupayakan ke dinas, saking belum ditanggapi, karena memang mungkin itu terkait dengan dana. Kemudian saya mencoba untuk otak-atik dana bos gitu gitu. Dana bos itu diotak-atik sama saya masih belum menemukan celah. Kita bisa nyelengi lah sedikit-sedikit buat beli semen, buat beli ini bisa. Namun untuk mengupayakan tembok itu berdiri itu juga butuh waktu, sehingga terobosan program ini menurut saya nanti jika hasilnya sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana kita, mungkin harapannya hasil penjualan dari sayur itu bisa untuk beli semen, tambah-tambah semen, tambah-tambah pasir gitu. Panjenengan bisa melihat kan miris gitu. Cuma dikasih kayak gitu kok disendiri ini geblak. Setiap hari itu untuk yang saya pikirkan. Namanya anak-anak ada kayak gitu itu malah dinaiki. Gak takut sama sekali. Apalagi kelas 1, kelas 2, Masya Allah. Kelas yang gede-gede itu kan sudah paham. Kelas 1, 2 aku miris lah kayak gitu. Sekarang ada bagi sendiri gini. Nah ini kan seperti gini di pribon itu kan juga program. Nah benar sekali yang disampaikan oleh Bapak barusan bahwasanya kita nanti akan memetakan. Jadi yang berperan tidak hanya wali murid yang saat ini hadir, tapi seluruh wali murid dari anak-anak mereka. Nanti kita bergotong royong, ya pribon nanti pengolahannya, terus pengelolaan tanahnya. Jadi memang nanti kita akan mengundang lagi ya Pak Agus ya, mengundang lagi untuk gotong royong. Jadi untuk alatnya nggak punten, kita tidak punya alat, panjenengan nanti yang bawa sendiri deh. Nggak punten, aduh, saya susah kalau berurusan sama alat ini. Nah, nanti kita akan bergotong royong. Saya ingin menunjukkan kepada Jakarta, kepada Pak Nadiem bahwasanya kita ini juga ada, dan suku Tengger ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah didengung-dengungkan bahwasanya kita gotong royongnya itu sangat-sangat bagus. Saya pengennya gitu. Tidak ada yang namanya eksploitasi tenaga murid, tidak ada. Semuanya kita fokuskan untuk kesejahteraan dan masa depan anak-anak kita. Nanti untuk masalah pemeliharaan ya Pak ya, pemeliharaan kalau untuk istilahnya ngasih pupuk tiap hari beberapa minggu sekali, kemudian untuk penyiraman bisalah nanti anak dikerahkan. Toh juga ini bukan lahan yang lebar, ini lahan yang cukup untuk anak-anak kita belajar menghargai kerja keras orang tuanya masing-masing. Cek nondak setiap hari sangu Pak, sangu Bu, kayak gitu toh. Maksudnya boleh minta kayak gitu, tapi harus ngerti dari mana uang ini berasal kan gitu ya Pak, ya Bu. Mereka juga ngerti, ini loh sorone lek wong nganggur iku sih, loh sorone lek wong apa pupuk dan sorone lek wong apa namanya nira, cek ngerti mereka kayak gitu. Dan juga saya pinginnya ini juga jauh sekali, jauh dari harapan tanaman ini tumbuh. Saya kepingin rasa persaudaraan mereka sesama suku Tengger ini terjalin dengan baik. Jadi kalau selama ini mungkin mereka bertemannya hanya lingkup satu kelas, saya kepinginnya bisa mengenal semua. Kelas 1 bisa koncoan sampai kelas 6, kelas loro bisa koncoan sama kelas 5. Nggak sekedar konco, tapi harus ada perlindungan. Ini temanku harus dilindungi, bukan hanya ini temanku tapi untuk ditonjoki, untuk dibitesi, dipumuli, tidak. Ini temanku untuk dilindungi, ini saudaraku untuk saya sayangi. Saya kepinginnya menanamkan rasa itu. Sulit Bapak Ibu kalau nggak diawali dari mulai kecil kayak gini, mulai dari usia SD. Oke, dapat satu kesepakatan deh. Nanti untuk pengolahan tanahnya bersama-sama dengan wali murid mulai kelas 1 hingga kelas 6. Berarti kita harus menyempatkan waktu khusus ya. Pak Gus untuk ujian itu tanggal berapa? Kelas yang selain kelas 5? Selain kelas 6. Karena ini juga minggu depan ini sudah ujian Bapak Ibu. Jadi kita menentukan harinya itu harus, menurut saya tidak mengorbankan ujiannya mereka.
17 18 minggu 19, 20, 19 sampai 3 gitu ya. Nah, Bapak Ibu agenda lagi saya tawarkan Bapak Ibu. Tadi kesepakatan gotong royongnya kan sudah sepakat. Tinggal actionnya, tinggal aksi nyatanya. Monggo kita jangan sampai mengorbankan anak-anak kita ketika ujian, kan nggak mungkin. Saya juga nggak mau mereka kalau ujian di ujian, jangan diganggu. Tanggal 5 itu kelas 6, khusus kelas 6 ujian, karena pas kelas 6 itu sudah akhir dan mendekati untuk lulus. Terus kelas 1 sampai 5 itu minggu depannya lagi. Terus kemudian minggu ketiga bulan Desember itu baru free. Minggu keempat kita liburan. Itu oke. Jadi Desember ini ada 4 minggu. Minggu pertama ujian kelas 6, minggu kedua ujian kelas 1 sampai 5. Kemudian minggu ketiga itu kosong, minggu keempat kita libur. Saya tawarkan sekarang, kalau kita menanamnya setelah anak-anak ujian di minggu ketiga bisa. Tapi malah tinggal libur seminggu kira-kira ya apa bu? Oh enggak masalah. Maksudnya buat maksud saya yang menjelang yang masih oh enggak apa ya? Oh saya enggak pengalaman, jangan pengalaman. Misalkan kita ngolah tanahnya, ngolah tanah itu bisa plus bisa nih. Satu hari itu bisa nih. Misalkan nih kita jangan ambil di minggu 1 dan 2 karena ujian ya. Boleh. Minggu ketiga pripun sebelum liburan. Antara tanggal 19, 23, 19, 20, 21, 23 nanti nunggu info lagi dari kami nggih. Bapak Ibu siap ya? Oh, siap. Oke. Alhamdulillah. Coba nanti saya satu hari selesai Bapak. Bapak Bapak. Oke. Oke, paham. Berarti nanti akan ada edaran lagi untuk kumpul mulai kelas 1 sampai kelas 6 khusus wali muridnya saja. Tapi juga ada muridnya Bapak Ibu, jangan ngerti caranya itu. Maksud saya nanti bareng-bareng murid sama Bapak Ecek nonton kumpul. Maksud saya di foto itu api dilebokno deh apa? Dilebokno di media sosial di YouTube itu cek api. Nah, nanti berarti sebelum kita action ke sana kita kumpul dulu ya. Kita kumpul dulu menyamakan persepsi karena memang selain yang diundang ini kan belum tahu mereka ya apa kan gitu. Kira-kira Bapak Ibu, saya kan nggak ngerti nih karakternya orang sini. Misalkan di luar Bapak Ibu yang di sini kemudian saya kasih edaran terus kemudian disuruh bawa cangkul dan sebagainya, itu mau nggak ya? Mau ya. Walaupun nggak diperkenalkan. Kira-kira mau ya? Baik, alhamdulillah. Senang ya. Iya. Bukan kumpul dulu. Jangan ngerti bahwa saya kelas 1 kok PKM di kelas Noro kan nggak boleh ngambil petak yang lain. Kelas 2 kumpul sama ya hampir kayak pembagian kelompok gitu. Kelas 1 kumpul kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Itu terlalu sulit ya. Pokoknya lahannya selesai, lalu kita tarik, baru kita petakan anak-anak. Kita nami dulu. Oh gitu. Setelah itu kita tanami, baru kita petakan ke anak-anak. Itu aja gitu. Ya guys, ya masuk. Kasih masuk. Oke, buat seperti itu ya. Nanti Oke, seperti itu seperti yang disampaikan Pak Jun. Kita nggak usah bahas petak-petaknya sudah pokoknya nyangkul kemudian dikasih galengan dan sebagainya. Jadi kan lebih paham sudah. Terus sudah itu selesai. Sekarang tinggal pemeliharaannya saja ya. Nanti anak-anak yang memelihara itu juga akan dibantu oleh pihak sekolah juga. Terus
Kamu uji coba gini ya. Oke. Terus sepakat ya. Satu tanaman ini bawa frame. Gimana? Oh gitu. Nanti setelah itu boleh. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ketemu kesepakatannya. Kami inginnya Bapak Ibu dengan para guru ini kita bisa membentuk sebuah kalau di bawah namanya paguyuban Bapak Ibu. Sedangkan kalau melihat di SD bawah itu ada namanya paguyuban ya, paguyuban wali murid. Nah, saya kepinginnya di sini tuh minimal ada paguyuban walaupun tidak terkelas. Saya kepingin membentuk yang namanya, kalau komite itu sudah ada memang, komite itu perwakilan perwakilan wali murid untuk membantu kita mengelola program sekolah. Sekarang ini beda lagi, yang namanya paguyuban. Kalau kita bentuk per kelas kayaknya kelasnya lebih kecil-kecil nih, 12, 14, 16 karena memang jumlah murid di sini pun juga masih segitu. Berkenankah panjenengan jika saya membentuk sebuah paguyuban? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada yang namanya keuangan, tidak ada yang namanya iuran, murni hanya untuk membentuk panjenengan sebuah kelompok saja. Paguyuban wali murid namanya. Berkenan Bapak Ibu? Nah, kalau berkenan, sekarang saya minta 2 orang yang panjenengan calonkan untuk menjadi ketua dan pendamping ketuanya. Yang pasti satu panjenengan ambil boleh dari kelas yang tertinggi kelas 6 dan yang satu ambil kelas di bawahnya. Kenapa? Karena kalau kelas 6 dua-duanya diambil dari kelas 6 ini sudah hampir lulus. Kalau ada yang ambil dari wali murid kelas 5 nanti bisa meneruskan. Monggo. Saya kembalikan ke panjenengan. Siapa nih? Ya. Saya juga minta nomornya jenengan WA nanti mau dibuatkan grup biar kalau ada apa-apa kita gampang koordinasinya ya. Monggo Bapak Ibu, siapa nih yang mau dicalonkan? Bapak, Bu. Boleh, terserah Bapak, Ibu boleh. Jangan Bapak Ibu, jangan Bapak Oh, ibunya sibuk, bapaknya katanya. Pak Toto. Bapak kesini, ini wes ibu 1, bapak 1 ya Pak. Pak Toto sama Pak Susanto. Pak Susanto yang ini gitu. Pak Toto yang mana? Satu orang. Oh, gini paham. Pak Susanto kan paling muridnya Tony. Pas ambil ini, sekarang ambil satu lagi yang kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 3, kelas 2. Monggo. Pak Seneko yang mana? Pak, siap ya Pak. Alhamdulillah. Itu senangnya saya. Bagus Pak Seneko kali Pak Susanto. Oh iya. Alhamdulillah punya paguyuban. Nah, nanti tugasnya paguyuban ini apa? Tidak, murni tidak ada kaitan dengan uang Bapak Ibu. Kita sebisa mungkin meminimalisir tidak ada yang namanya tarik menarik. Murni nanti kalaupun ada program ya seperti ini, kita kumpul bareng, apa yang mau dikerjakan, gotong royong bareng, nggak ada yang namanya tarik menarik. Syukur bagi kalau misalnya nanti sekolah bisa memfasilitasi sebisa mungkin, kecuali kalau rekreasi jelas itu sudah beda lagi kalau itu. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan biar kita sepaham, nggak muncul yang macam-macam di luar. Karena gini, saya itu takut yang dulu kayaknya ada juga program seperti ini semacam ini, tapi kok dibelokkan ke yang lain. Saya nggak ingin ada pembahasan di luar bahwasanya guru Argosari 2 ini mengeksploitasi anak-anak nandur bawang di pek gurune. Tidak ada. Semuanya murni untuk kembali murid untuk pembangunan tembok. Nanti kalaupun pada saatnya itu dipanen, saya pun juga akan mengundang perwakilan dari paguyuban biar tahu hasilnya berapa. Toh kalau hasilnya kecil ya juga biar tahu. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, umpama hasilnya cuma
bisa buat beli semen satu sak ya tidak apa-apa, memang itu sudah hasilnya anak-anak. Nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu. Biar apa nih Bapak Ibu? Biar kita ada perubahan lah. Gak gitu-gitu dong nih, mulai dulu. Biar ada perubahan. Anak-anak pun juga semangat kalau ibunya, bapaknya ikut semangat. Saya pengennya seperti itu. Nanti pun jenengan juga minta tolong anak-anak itu sudah mau ujian. Kalau sudah waktunya ujian, minta tolong lebih distract apa nih? Lebih ditemani, dikonconi, sinemoni gitu loh Bapak Ibu. Biar lebih maksudnya enggak digawe alah besok ujian biasa ya gitu, ngenteng menurut saya gitu. Ujian ya ujian, tidak sama dengan pelajaran biasa. Monggo ada masukan? Udah tidak ada kesepakatan, tinggal nanti kita action bareng untuk mengolah lahan orang bersama. Nanti tunggu surat dari sekolah. Saya mewakili sekolah menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panjenengan semua yang sudah memberikan kolaborasi positif, namanya sinergi yang positif untuk sekolah, untuk masa depan putra putri kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri rapat atau diskusi kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.